Babu al-hathi ala tathabbuti fima yakuluhu wa yahkihi. Sekarang lanjutan menyempurnakan kejujuran. Jadi ada rambu-rambu ya, tidak boleh jujur, bahkan jujur tidak boleh tadi. Ada beberapa hal yang tambahan tadi, nggak boleh jujur dalam urusan dosa kepada Allah. Kalau ada manusia, karena bukan urusan dengan manusia. Kecuali urusan dengan manusia, dosa manusia, mencuri. Termasuk na'udzubillah, seorang zina itu urusan dengan Allah. Kalau ada laki-laki berzina sementara punya istri, tobat, tidak usah apakah saya bersalah dengan istri saya lalu saya harus minta maaf istri saya. Oh tidak, cukup kau nangis kepada Allah, berjanji itu tidak mengulangi, selesai. Nggak usah ngomong kepada istri. Ada na'udzubillah istri melakukan kehinaan, melakukan zina, apakah harus minta maaf pada suami? Tidak, urusannya dengan Allah, selesai. Dan takutlah kepada zina, semuanya takut pada zina. Ada pintu halal sangat mudah untuk dicari, kenapa harus melakukan yang haram? Kita lanjutkan babul hathi ala tathabbut, himbauan agar kita itu ngecek kembali, memastikan fima yakuluhu, apa yang akan diucapkannya, supaya tidak masuk wilayah bohong. Wayaki yang ceritakannya, zamannya zaman share, ini nge-share WhatsApp, jangan nyebar kecuali sudah kita pastikan ada hoax. Apa hoax? Kita tidak punya urusan dengan hoax atau hoax. Nggak kenal pun nggak apa-apa kan? Hoax atau hoax, mana yang benar? Berdua-duanya nggak benar. Apa yang dibenarkan? Malah bilang benar, nggak benar kok, benar. Baik. Ada gampang nge-share sana sini, nggak mikir. Apapun pastikan dulu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti apa yang kau dengar, yang kau lihat, kecuali ente pastikan dulu baru ente sebar. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Apa yang kita ucapkan ini ada malaikat pencatat yang ada pada kita, dimanapun kita berada akan mengikuti dan mencatat amal kita. Waspada ini. Yang kita share pun tahu malaikat ini. Ini ada sebagian begitu latah, share sana, share sini. Bahkan kadang yang di share adalah fitnah Allah. Dan begitu ini bab ini mungkin tidak akan kita selesaikan karena ini sangat penting bab ini. Ini bab yang terpenting di akhir zaman ini. Bab nge-share ini. Ini. Hari ini gampang orang sana sini. Sampai berubah iman gara-gara nge-share asal. Dari guru yang akidahnya nggak sama, dia membohongi urusan akidah, langsung di-share katanya baik, ceramahnya enak, nggak tahu kalau akidahnya sesat. Sesat akhirnya dia. Kalau urusan ilmu, hati-hati siapa yang ngomong, jangan yang penting omongannya benar. Nah ini sudah sombong dulu. Bagaimana kita bisa mengukur kita benar atau tidak, kita masih belajar kok. Maka pastikan gurunya akidahnya benar. Jangan masukkan ke grup Anda yang punya grup WhatsApp pemikiran ulama-ulama yang Anda belum tahu betul tentang akidahnya dia. Kalau belum tahu, anggap tidak ada. Kalau sudah tahu dia nggak benar, jauhi. Kalau tahu benar, itu yang perlu diambil. Gitu. Jangan berhujah, saya kan sudah tahu ini manfaat. Anda kirim ke dia. Dia aja terpesona dengan sisi lain, bukan sisi isi yang Anda maksudkan. Terpesona dengan cara ngomongnya orang yang Anda kirim. Akhirnya tidak mengejar ilmu yang Anda kasih, akan tapi dia ngejar orangnya. Sesat, Anda menyesatkan orang. Hati-hati. Makanya ada sebagian orang, ini kan penting kalimatnya benar. Jangan merusak orang. Kadang orang lebih terpesona dengan cara bicara daripada isinya kok. Penyampaiannya menarik, seolah-olah logis. Nah ini, maka nge-share itu hati-hati. Kayaknya harus tempuh babu share. Ini karena bahaya sekali. Hati-hati ya, jangan memindah omongan kecuali sudah dipastikan kebenarannya. Berita apapun.
Biasanya kita tahu sumbernya dari mana, bisa. Maka dari itu kita himbau kepada tim-tim semuanya, juga kalangan asatid semuanya, jangan gampang share. Karena apa? Sebagai ustadz itu jadi referensi. Kalau yang nge-share tim itu ya dianggap benar sudah. Makanya jangan asal. Jangan gampang terpesona dengan suatu yang katanya oh begitu. Enggak, dicek dulu dong. Bahaya banget ini. Apalagi nanti sebagai seorang ustadz atau ustadzah, karena tuntutan faedah yang harus kita berikan lebih banyak, ilmunya terbatas. Akhirnya ambil sana, ambil sini. Enggak selektif. Enggak tathabbut dulu. Enggak dicek dulu, ngeceknya juga enggak bisa. Akhirnya di-share juga menurutnya baik, merusak orang. Termasuk tathabbut di saat ingin menyampaikan ceramah. Dengar katanya jadi bahan ceramah. Enggak bisa dong, ustadz harus hasil murajaah dong. Hasil mutolaah. Baca yang benar, disimpulkan, baru dihadirkan. Karena tathabbut. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah seseorang dianggap sebagai pendusta, ayuhadditsa bi kulli ma sami', kalau selalu menyampaikan apa yang didengar. Jadi kupingnya itu jadi tempat sampah, masuk semuanya, enggak pakai filter. Ini ada orang yang kupingnya bolong-blong gitu, yang dia masuk langsung nyampe, masuk nyampe. Wah ini orang, wah ini rusak orang kayak begini, nggak pakai filter. Sementara setiap hari kita dengar dari televisi omongan orang, dengar semuanya, bodoh dia. Di filter, omongannya, oh nggak benar, meragukan, tidak meyakinkan, tidak jelas, jangan dianggap. Kalau kita menyampaikan semua yang didengar, pembohong kita sudah. Karena apa? Yang masuk ke kuping kita macam-macam. Yang masuk ke kuping kita adalah macam-macam. Kalau nggak ada filternya ya kacau. Filternya adalah otak kita, hati kita, ilmu kita, filternya. Oh enggak bisa. Bahkan kadang sesuatu ada maslahatnya. Sesuatu maslahatnya 80%, tapi 20% mudarat harus kita hindari kadang. Makanya kadang kita sering melarang untuk nge-share sesuatu yang bermanfaat, karena kita melihat ada sisi mudarat di balik itu semuanya. Jangan dulu. Tapi ini bagus, ya ntar. Jangan dulu. Karena ada sesuatu 20% mudarat. Karena apa? 20% mudarat ini gampang terlihat ini daripada manfaat yang 80%. Tutup, biarpun baik. Jadi kita waspada. Ingin menyampaikan harus waspada. An Samurata, dari Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man haddatha anni bihadithin yara annahu kadhibun. Ini termasuk para ustadz ini, spesial ini, yang menyampaikan dariku tentang hadis yang ia melihat kalau di situ ada dusta, fa huwa ahadul kadzdzabin, maka kadzibin termasuk pendusta. Makanya kalau sudah hadis diduga adalah dia enggak benar, maka jangan gampang royal menyampaikan. Kalau benar ingin menyampaikan, tatsabbut dulu. Karena dalam hadis itu kadang sebagian orang mengatakan maudhu', ternyata bagi orang lain tidak. Tapi kita jangan langsung menjustis, menghukum maudhu'. Ente ini siapa, kan begitu. Karena orang besar seperti Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi punya kitab Maudhu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu'. Masuk di dalamnya hadis yang dari Sahih Muslim, bayangkan. Jadi nggak gampang mengatakan maudhu' itu. Cuman begini rambu-rambu. Jika hadis dikatakan oleh para ulama itu adalah dikatakan la aslalah atau maudhu', maka kita pun jangan ikut-ikut gampang memondokkan, tidak. Tapi bab tatsabbut, cari yang pasti saja deh.
berita-berita yang pasti, karena masih banyak yang pasti. Tapi juga jangan seperti sebagian orang bikin maudhu', hadis dhaif dimaudu'kan juga dan sebagainya, akhirnya bikin kerusakan di muka bumi juga. Karena ulama dahulu itu tidak main hukum begitu. Bahkan Imam Bukhari sendiri tidak, Imam Bukhari sangat layak, sangat cakap kalau seandainya beliau mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Akan tapi beliau tidak. Karena beliau mengerti barangkali hadis itu maudhu' menurutku, ada orang lain yang menemukan kalau itu adalah ada sanadnya. Maka yang ditulis oleh Imam Bukhari adalah cuman sahihnya. Hadis sahih. Ini tradisi orang dulu. Sekarang ada susunan hadis maudhu', hadis sahih, hadis dhaif, dipilah-pilah begitu. Akhirnya orang seolah-olah menjadikan referensi yang paling spesial. Tidak, kalau Imam Bukhari tidak. Sahih Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ini hadis sahih. Puluhan ribu yang ditinggal oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ada sebagian yang sahih, ada yang tidak. Tapi Nabi Imam Ghazali tidak mengatakan maudhu'. Imam Bukhari tidak mengatakan itu maudhu'. Diserahkan, mungkin ada orang melihat lagi yang bakal mentashih hadis itu. Seperti itu. Nah, ini tathabbut ilmi para asatid kalau ingin ceramah dari buku apa sih? Bahkan seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin sendiri. Imam Ghazali orang cerdas. Bukan Imam Ghazali tidak ngerti tentang hadis dhaif. Cuman manhaj metode Imam Ghazali itu lihat. Beliau mendahulukan sesuatu yang diduga dari Nabi akan dimasukkan, biarpun kesahihannya belum, tapi lihat martabatnya. Makanya kalau baca kitab Ihya itu, kalau nggak ngerti metode Ghazali, dia salah. Suudan Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya telah dimasukkan hadis-hadis dhaif. Oh, nggak begitu. Imam Ghazali coba. Dalam semua kajian ilmiahnya, setiap bab Imam Ghazali mendatangkan Quran, hadis sahih, istishhadnya nanti untuk memantapkan makna, baru didatangkan hadis-hadis yang katanya dhaif dan sebagainya. Yang salah yang baca dari bawah, hadis dhaif, nggak baca atasnya. Makanya suudzon kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Betul Zainuddin Iraqi mengatakan la aslalah, hadis yang dibawa Imam Ghazali tidak asalnya menurut Zainuddin Iraqi. Tapi yang lain mengatakan sahih, bisa jadi. Artinya, nah ini tathabbut itu penting. Imam Ghazali memang bukan semua yang diriwayatkan Ghazali ada yang tidak benar. Karena memang Imam Ghazali tidak memaksudkan hadis itu, tapi hanya istishhad saja. Untuk memantapkan makna yang telah dihadirkan dari hadis sahihnya. Itu makna tathabbutnya ahli ilmu seperti ini. Kalau kita menduga hadis itu adalah dhaif, apa maudhu' atau tidak benar dari Nabi, maka jangan disampaikan. Biarpun mungkin sekali itu adalah sahih. Dalam mentashih hadis pun berbeda-beda. Syaratnya Imam Bukhari lebih ketat dari Imam Muslim. Makanya Imam Bukhari pangkat hadisnya lebih unggul daripada Imam Muslim dan seterusnya. An Asma radhiyallahu taala anha, dari Asma. Anna imra'atan, ada seorang wanita, qalat, berkata, "Ya Rasulullah, inna li dharratan." Aku punya seorang madu. Aku punya seorang, suamiku menikah lagi, maksudnya gitu. Fahal alayya junahun, apakah dosa in tashabba'tu min zawji ghairal ladzi yu'tini, kalau aku pura-pura kenyang cukup dari suamiku dari apa yang tidak diberikan kepadaku. Artinya begini, ini untuk menyakiti, maksudnya untuk menyakiti madunya. Jadi dia kalau ketemu madunya ngomong, oh suamiku kemarin ngasih ini, padahal nggak dikasih, biar panas itu. Itu nggak boleh, karena tidak dikasih dia ngaku bohongnya dua. Dia tidak dikasih, kata Nabi, faqala Nabi dan menjawab, al-mutashabbi' mimman lam yu'ta, orang yang pura-pura dikasih padahal tidak dikasih, kala bisi thawbai zurin, seperti orang menggunakan dua baju kedustaan. Dua baju kedustaan. Dua baju adalah dia tidak dikasih, dia bohong. Kemudian yang kedua, ngomong ke orang biar sakit pasangannya. Apa? Madunya. Jadi nggak boleh membuat seperti itu. Bahkan semestinya menjaga keadaan semacam ini. Karena sama-sama memang ada ini cara trik untuk memanasi madu ini. Memanasi ya begitu. Padahal dia beli sendiri, ngomong dari suami. Akhirnya dia nuntut suaminya yang kewalahan nanti. Dan segalanya bukan urusan suami istri saja dalam hal ini, akan tapi orang yang berbohong merasa bahwasanya dia punya sesuatu padahal dia tidak punya, berbohong, gaya action
pengen dipandang sebagai orang. Kalau menutupi kekurangan suami, ya tidak usah bercerita. Menutupi kebaik itu namanya. Suaminya jangan sampai suaminya dibilang apa, jadi dia merasa alhamdulillah semuanya cukup. Nggak usah cerita dengan bohong. Wah, aku di rumah dibelikan apa, berlian ada satu panci. Berlian banyak, wah banyak ngomong dan berbohong dia, nggak ada perlunya berbohong semacam itu. Ya gini, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, ini akan terjadi dalam kisah adalah madu dengan madu. Karena dia ingin menyakiti, memanasi pasangannya. Oh, kalau aku sama suamiku kemarin dikasih gini-gini hadiah, aku dijanjikan begini-gini, ngomong. WA lagi ke madunya. Ente dikasih apa? Maksudnya menunjukkan aku lebih disayang oleh suami saya. Nah, hal semacam itu bukan akhlak yang baik bagi seorang wanita. Akan tapi hendaknya sama-sama menjaga. Agar tidak sama-sama tersakiti adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutasyabbi' menyakiti tujuannya. Pura-pura. Nah, itu berbohong, dua kebohongan. Al-mutasyabbi' walladzi yudhiru syib'a. Yang mengaku menampakkan kalau dia itu cukup. Walaysa bisyab'ana, padahal dia tidak cukup. Wa ma'naha huna, artinya di sini yudhira annahu hasala lahu fadilatun walaysat hasilatan. Dia mengaku mendapatkan sesuatu yang lebih dari suaminya, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa. Walabisi thawbai zurrin, menggunakan dua baju kebohongan, zur, maksudnya yang punya kebohongan. Walladzi yuzawwiru 'alan nasi, bohong kepada orang, bohong kepada mandunya tadi. Dan ini bukan berlaku kepada suami istri. Ini contoh Imam. Bi ayyatazayya bi zayyi ahli zuhdi. Lah ini. Pakai bajunya ahli tasawuf, ahli zuhud. Tapi dia bohong, dia enggak zuhud sama kali. Diam-diam dia pakai baju zuhud, begini biar dikasih sama orang, biar minta doa. Nanti minta doa kan ninggalin amplop. Ya Allah. Dunia. Jangan dekat-dekat sama dunia. Padahal dia pengen dunia, fulus. Kayak yang bajunya dicompang-campingkan, tapi rumahnya apa? Dia nyimpen emas, kalung. Gaya pengemis halus, pengemis gaya ustadz. Oh ini paham. Litazayya bizai ahli zuhdi, biar orang ambil keberkahan darinya. Atau bizai ahli ilmi, biar orang memuliakannya dengan pemberian. Karena ahli ilmu kan mahal. Dia bodoh, amat lagi. Tapi pakai dandanan kayak wah, masya Allah. Biar deh. Nah, ini adalah dusta, haram. Oh sarwah. Dia seperti orang kaya. Biar nanti orang percaya kepada dia, bisnis dan sebagainya. Padahal dia mau ngembat hartanya orang. Itu berbohong tidak semestinya. Itu tasyabbu' bima lam yu'ta, dia gitu. Tasyabbu' bima lam yu'ta. Liyakhtar bihin nas, untuk menipu orang. Walaysa huwa bitilka sifati, padahal dia enggak punya itu semuanya. Ahli zuhud bangga. Zuhud yang sesungguhnya enggak akan mengharap pemberian dari orang. Tapi dia gaya zuhud biar dikasih sayangi sama orang. Pakai label tasawuf sufi. Ahli zuhud. Wah, ini bahaya banget ini. Ini ada diisyaratkan begini, ini ada. Setiap hari bicara tentang hubbul akhirah, enggak mau hubbud dunia. Tapi dia paling hubbud dunia, paling senang dengan dunia. Masya Allah. Na'udzubillah. Wakilah ghairu dzalika, dan maknanya ada selain daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab.